Mari kita akui bahwa kondisi titik terendah adalah bagian dari kehidupan. Semua orang mengalami saat-saat sulit. Namun, bagaimana kita menanggapi dan mengatasi ini untuk membuat perbedaan? Simak video ini hingga akhir. Penerimaan emosi. Saat kita berada pada kondisi titik terendah, langkah pertama yang penting adalah memberi ruang pada emosi kita. Mari jelajahi bagaimana penerimaan emosi dapat menjadi fondasi bagi perjalanan kita keluar dari kondisi sulit ini. Penting untuk mengakui dan merasakan emosi kita dengan jujur. Tidak masalah untuk merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Melalui proses penerimaan, kita memberi diri kita izin untuk merasakan tanpa hambatan. Ini adalah saat untuk menjelajahi dan memahami akar dari emosi yang muncul. Setiap emosi membawa pelajaran. Dalam kondisi titik terendah, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan pemahaman lebih dalam tentang diri kita sendiri. Jadi, mari bersama melangkah ke tahap penerimaan emosi. Dengan memberi ruang pada perasaan kita membuka pintu untuk proses penyembuhan. Simak terus penjelasan berikutnya. Tantangan sebagai peluang. Setelah kita memberi ruang pada emosi, mari kita lanjutkan dengan melihat kondisi titik terendah sebagai peluang untuk pertumbuhan. Bagaimana kita dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap tantangan yang kita hadapi? Langkah pertama adalah mengubah perspektif kita. Lihatlah tantangan sebagai peluang untuk meriset, mengevaluasi, dan memulai kembali dengan pemahaman yang lebih dalam. Melihat tantangan sebagai guru yang menuntun kita pada pelajaran berharga. Dalam setiap kesulitan, terdapat peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mari bersama mencari pelajaran positif dalam setiap tantangan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam menemukan sisi terang, bahkan di masa-masa sulit. Jadi, mari kita sambut setiap tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Dengan cara ini, kita dapat memandang masa sulit sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kita. Simak terus penjelasan berikutnya. Mencari dukungan. Setelah kita melihat kondisi titik terendah sebagai peluang pertumbuhan, mari lanjutkan dengan langkah berikutnya yang tak kalah penting, mencari dukungan. Bagaimana dukungan dari orang-orang di sekitar kita dapat memberikan kekuatan dan pemahaman? Langkah pertama adalah membicarakan perasaan dan pengalaman kita dengan orang-orang yang kita percayai. Membuka diri adalah langkah pertama menuju dukungan yang dibutuhkan. Jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari profesional seperti konselor atau terapis. Mereka dapat memberikan pandangan yang objektif dan bantuan yang dibutuhkan. Bangunlah jaringan dukungan yang positif, teman, keluarga, atau kelompok dukungan bisa menjadi sumber kekuatan dan pemahaman selama perjalanan kita. Langkah kecil menuju perbaikan. Ketika kita mencari keluar dari fase titik terendah, penting untuk mengambil langkah kecil menuju perbaikan. Bagaimana setiap tindakan kecil dapat membentuk perubahan positif dalam perjalanan kita? Langkah kecil adalah kunci untuk membangun kembali diri kita. Mereka dapat memberikan fondasi yang kuat untuk perubahan positif dan pertumbuhan pribadi. Setiap hari, tentukan langkah kecil yang dapat kita capai. Ini bisa menjadi tugas kecil, tetapi pencapaian harian ini membawa rasa pencapaian dan motivasi. Konsistensi adalah kunci. Dengan melakukan langkah kecil secara konsisten, kita dapat melihat kemajuan yang nyata dalam perjalanan kita. Jadi, mari bersama mengambil langkah kecil setiap hari menuju perbaikan. Dengan cara ini, kita membangun pondasi yang kuat untuk bangkit dari fase titik terendah. Simak terus penjelasan berikutnya. Inspirasi dan dorongan. Dalam perjalanan mengatasi fase titik terendah, mari mencari inspirasi dan dorongan dari orang-orang yang telah melewati perjalanan serupa. Bagaimana kisah sukses orang lain dapat memberikan motivasi dan semangat. Jangan ragu untuk mencari inspirasi dari kisah sukses orang-orang yang menghadapi fase titik terendah. Mereka bisa menjadi sumber motivasi yang luar biasa.
Melalui komunikasi dan pembelajaran dari orang-orang ini, kita dapat menemukan strategi dan pemikiran positif yang membantu mereka melewati masa sulit. Jadi, mari bersama-sama mencari inspirasi dan dorongan dari kisah-kisah penuh tekad. Dalam bersama, kita dapat melihat bahwa perjalanan melewati fase sulit ini memungkinkan kita tumbuh dan menjadi lebih kuat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.